Halo, selamat datang di Alza ID. Pada video kali ini, kita akan ngebahas smartphone Xiaomi Redmi Note 12. Mari kita bahas. Di bagian depan terdapat gambar unit HP-nya, sedangkan di bagian sampingnya hanya terdapat tulisan Redmi Note 12. Dan di belakang boxnya terdapat spesifikasi unggulan HP ini, seperti Super AMOLED 120Hz, chipset Snapdragon, fast charging, dan 50 megapiksel AI kamera. Dari tampilan boxnya yang segede gini, seharusnya ada kepala charger di dalamnya. Mari kita buka. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan unit HP-nya, kepala charger dengan kapasitas 33 watt, kabel USB to USB-C, jelly case, SIM ejector, dan yang jarang digunakan yaitu manual booknya. Pertama kali pegang HP ini, rasanya ringan. Material yang digunakan yaitu berbahan plastik dengan finishing doff dan glossy pada bagian frame kameranya. Di bagian samping ada tombol volume dan power button yang sekaligus sebagai sensor sidik jari untuk membuka layar. Kita juga bisa setting face unlock untuk membuka layarnya. Kecepatan saat membaca sidik jari ataupun menggunakan face unlock, keduanya sama-sama cepat, gak memerlukan waktu yang lama. Pada sisi kiri terdapat slot untuk SIM tray. SIM tray yang disediakan juga oke nih, yaitu bisa untuk dual SIM card dan micro SD, kalau kalian butuh memori tambahan. Pada bagian bawah terdapat mikrofon, port USB-C, dan speaker. Pada bagian atas terdapat mikrofon, infrared blaster, dan jack audio 3,5 mm. Pada bagian belakang terdapat 3 buah kamera, yaitu kamera utama, ultra wide, dan makro, serta terdapat LED flash. Dan di bagian pojok kiri bawah terdapat tulisan Redmi. Saat pertama kali dinyalakan, sudah banyak aplikasi yang terinstal di HP ini. Bagusnya aplikasi tersebut dapat kita uninstall, jadi nggak bakal menuhin memori. Untuk bezel bagian kiri, kanan, dan atas ini oke, bezelnya tipis. Tapi bagian bawahnya ini masih cukup tebal. Pada bagian depan terdapat layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel. Layar tersebut sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan kerapatan layar 395 ppi. Dan refresh rate-nya ini kita bisa pilih mau 60 Hz atau 120 Hz. Saya akan pakai yang 120 Hz. Layar HP ini oke banget. Layarnya gede, Super AMOLED-nya membuat warna yang dihasilkan begitu hidup dan sangat memanjakan mata. Ini akan nyaman banget kalau kita gunakan untuk nonton film kesayangan kita. Lanjut ke bagian dalam, HP ini menggunakan Android 13 dan MIUI yang digunakan yaitu MIUI 14. Untuk prosesor yang digunakan yaitu Snapdragon 685 dengan dukungan RAM sebesar 8 GB dan ada tambahan RAM 4 GB untuk RAM virtualnya. Untuk keseharian, HP ini dipakai buat sosmed, nonton, dengerin musik, dan hasilnya nyaman. Gak banyak keluhan untuk performanya saat digunakan untuk multimedia. Apalagi ada fitur floating windows. Ini akan membantu banget, bisa membuka jendela lebih dari satu. Buat kalian yang suka dengerin musik lewat YouTube, ada fitur mantap nih. Kalian bisa tetap dengerin musik, tapi dengan layar mati. Jadi nggak bakal menguras baterai HP kalian. Ke bagian gaming, kita coba bermain game Mobile Legends dan grafik yang bisa didapat maksimal yaitu Ultra dengan frame rate yang tinggi. Kalau kita menggunakan grafik Ultra, HP ini menjadi lebih cepat panas dan terdapat frame drop. Jadi sebaiknya menggunakan grafik di bawahnya saja. Untuk experience yang lebih baik, sebaiknya menggunakan grafik di medium saja. Untuk game PUBG Mobile, grafis yang dapat dipilih hanya ada dua, yaitu smooth atau balance.
Untuk frame rate-nya bisa sampai high dengan catatan memilih grafis yang smooth. Kalau pilih balance, frame rate-nya maksimal yang bisa digunakan hanya mentok di medium saja. Sensor giroskop bisa digunakan dengan baik di game ini. Sensornya berjalan dengan baik pada game ini. Untuk permainan, ini cukup oke, meski dengan grafis dan frame rate seadanya. Beralih ke bagian kamera, HP ini sudah dibekali dengan cukup banyak pilihan lensa yang bisa kalian gunakan, seperti kamera utama, ultra wide, dan makro. Dan fitur pada kameranya pun tergolong komplit. Ada foto, portrait, terus night mode, ada panoramic, timelapse, slow motion, 50 megapiksel, video, dokumen, dan tentunya ada mode pro. Dan kamera depannya menggunakan resolusi 13 megapiksel dengan fitur yang tergolong komplit juga. Dan inilah beberapa hasil foto dan videonya. Untuk hasil fotonya, ini cukup oke. Meski di beberapa kondisi terdapat noise dan detail yang kurang, tapi secara overall ini oke. Sedangkan untuk video, hasilnya terdapat jitter dan detailnya kurang oke. Jadi untuk video, gak bisa berharap banyak pada HP ini. Pada bagian baterai, HP ini dibekali dengan 5000 mAh. Untuk pemakaian sehari-hari, ini cukup oke. HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malam hari dengan sekali charger. Ditambah untuk pengisian dayanya sudah menggunakan fast charging, jadi gak perlu waktu yang lama untuk charger HP ini. HP ini saya rekomendasikan untuk kamu yang suka dengan multimedia karena layarnya yang besar dan sudah Super AMOLED, daya tahan baterai yang awet serta dukungan fast charging. Dan ini tidak direkomendasikan buat kamu yang suka dengan videografi. Meski fiturnya cukup lengkap, tapi hasil dari videonya ini kurang oke. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Selamat bersenang-senang, Alza out.